Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas tentang fadilah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit bin Al-Mundhir bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari, dari Khazraj, dari Bani Najjar. Bani Najjar itu berarti satu nasab dengan nenek Nabi, dari istrinya Abdul Muttalib. Beliau adalah seorang penyair ulung, munaya nama artis, tukang menggubah lagu, pencipta lagu, mirip Ahmad Dhani lah menurut orang. Dan berusia panjang 120 tahun. Ketika Nabi hijrah usianya sudah 60 tahun, dan Nabi saat itu 53 tahun, jadi beda 7 tahun dengan Nabi, lebih senior. Ada beberapa hadis yang ditulis oleh Imam Muslim yang diriwayatkan oleh beliau tentang keutamaan Hasan bin Thabit ini. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Umar marra bi Hasan. Umar lewat di hadapan Hasan wa huwa yunshidu syi'ra, ketika dia menyenandungkan syair, ngalagu, tapi tidak pakai alat musik, ya nasyid itu kayak senada lahnya. Fil masjid, di masjid, fala hadha ilaihi, maka Umar melotot ke Hasan bin Thabit. Umar saat itu usianya kurang lebih masih 40-an, ya, karena ketika Nabi wafat 63 tahun, Umar usianya baru 51 tahun. 40 tahunan lah. Ya, aki-aki kolot nyanyi wae di masjid polototan. Qala qad kuntu unshidu wa fi man huwa khairun minka. Saya pernah bernasid di masjid dan saat itu ada orang yang lebih baik daripada kamu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah getara nyare. Tsumma tafata ila Abi Hurairah, kemudian ia menoleh kepada Abu Hurairah, ya. Kalau Abu Hurairah berarti ini sudah lewat dari Fatu Makkah, ya, karena Abu Hurairah masuknya di masa Fatu Makkah. Berarti usia Hasan sudah sampai hampir 70, ya. Kata Hasan kepada Abu Hurairah, faqala anshudukallah, saya bertanya kepada kamu demi Allah, asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apakah Anda pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajib anni, balaskanlah untukku, kepada Hasan, Allahumma ayyidhu bi ruhil kudus, ya Allah kuatkanlah dia dengan Ruhul Kudus. Qala, Abu Hurairah menjawab, Allahumma, ya Allah, na'am, ya benar, ya demi Allah itu adalah benar. Ruhul Kudus itu Jibril, ya, jadi mirip Nabi Isa. Nabi Isa juga wa ayyadahu bi ruhil kudus, dikuatkan dengan Jibril sehingga beliau mampu melawan musuh-musuhnya meski dalam tekanan yang berat, ya, bahkan dikejar-kejar, mau dibunuh, mau disalib. Nah, Hasan bin Thabit pun didoakan oleh Nabi agar seperti Nabi Isa kuat dalam melawan
musuh-musuh Allah. Tapi melawannya itu lewat syair, lewat lagu. Nah, ini jadi dalil bahwa lagu itu, syair itu secara umum tidak haram. Boleh asal syair-syairnya zikrullah dan digunakan untuk melawan melawan musuh-musuh Allah. Kalau sekarang jadi misalkan lamun lagu anu sekuler kan mengarah nate kanu selingkuhnya, kekasih naon kekasih gelap gitu nu kararitu. Nah, ini diarahkan ke lagu-lagu yang sakinah, mawadah, warohmah, siga lagu wali gitunya. Areta nasid eta oge karena mengarahkan pada keluarga sakinah sampai mati setia gitu kan. Ini paradigmanya beda. Ari lagu-lagu sekuler mah paradigmana teh perselingkuhan gitu. Kalau kita dibalas dengan itu, atau kalau ada lagu-lagu yang merendahkan syariat Islam, bikin lagi lagu-lagu yang memuliakan. Kalau orang Syiah punya lagu yang merendahkan Aisyah, nah maka dibikinlah lagu yang memuji tentang Aisyah gitu. Di Al-Quran sendiri memang artis-artis itu, syu'ara itu disebut orang sesat. Di surat Asy-Syu'ara, was-syu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Mereka itu kesesatan di dalam lembah, cing atau di lembah mungkin sesat. Sesat mah di hutan gitu. Ieu mah di lembah lagi sesat. Kenapa? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, karena mereka ngomong yang tidak mereka kerjakan. Ya. Kamulah satu-satunya. Wah, waduk. Buktina ya, ngaduakeun. Jadi lagu religi misalnya, kenyataan nama gitu we. Tapi kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali kalau artis itu beriman, beramal soleh, wa dzakarullaha katsira, zikirnya banyak ya. Ya seperti dululah saya juga dapat ceritanya. Perjuangan Rhoma Irama kuma mengangkat dangdut anu asalna identik dengan koplo ya, dengan diskotik, dengan jinah, lalu kemudian dijadikan media dangdut yang dakwah. Lewat lagu dangdut Rhoma Irama bisa berdakwah. Wantasoru min ba'di ma dzulimu, dan membela sesudah mereka dizolimi. Jadi kalau membela Islam ketika Islam banyak dipojokkan, nah itu justru dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan. Yang kedua, ini juga jadi dalil di masjid itu boleh nyanyi. Tentunya kembali ke hukum umum, tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Jelmun di masjid batur sok aya pupujian nadom, boleh silakan. Ngan hiji we tong ngaganggu anu sholat gitu. Ngan masalahna teh eta gitu diwaci sholat wae. Gitu mah sebelum pengajian nyanyi dulu gitunya, jika kawan-kawan kita ya yang beda mazhab lilakeun nyanyi na dibanding ngajina gitu. Ya silakan, tidak haram. Kemudian hadis berikutnya dari Al-Bara bin Azib, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Hasan bin Thabit, uhjuhum, hija itu menyindir atau menyerang, seranglah mereka. Wa Jibrilu ma'aka, dan Jibril bersama kamu. Ya, jadi ini dikenal Hasan bin Thabit ini orang tua penyair ulung dan didukung oleh Jibril, dikuatkan. Kemudian berikutnya dari Masruq ini seorang tabi'in, ya, dakhaltu ala Aisyah,
saya pernah bertamu ke Aisyah wa indah Hasan bin Thabit. Saat itu di sisi beliau ada Hasan bin Thabit yunshiduha syi'ran, yang sedang melagukan kepada Aisyah satu syair, satu pantun, satu puisi, satu lagu ya. Karena di Arab itu disebut syair teh pantun tapi dinyanyikan gitu. Ya, jika diurang diajar alfiyah, diajar tajwid ya, itu kan syair-syair tapi bisa dinyanyikan. Faqala yusabbibu bi abiyatin lahu. Yusabbibu itu mengawali syair dengan menyebutkan keindahan-keindahan termasuk perempuan dengan beberapa bait. Di antaranya dia mengatakan Hasanun razanun matuzannu biribah wa tusbihu ghurtha min lumil ghawafil. Lobalah lagu nama salah satu naita. Hasan itu yang menjaga kehormatan dirinya. Ini muji Aisyah. Rozan itu yang sempurna akalnya. Matuzannu itu jangan disangkakan. Tak terjemah dina buku bapak-bapak mah rada ngaco. Yang rada ngaco biribah dengan keraguan. Jadi jangan pernah meragukan Aisyah seperti orang Syiah kan. Wah, Aisyah teh habis. Wa tusbihu, dan dia menjadi perempuan yang ghurtha itu kelaparan, min luhum dari daging-daging, al-ghawafil orang-orang yang lalai. Maksudnya Aisyah itu tara ngagibah, karena orang yang menggibah itu kan kata Nabi orang yang makan daging orang lain, orang yang kenyang dengan daging bangkai saudaranya. Ya, nu ngagibah teh kan keur ngadahar daging bangke, lain daging hirup, daging bangke. Ya. Manusia yang lengah, yang lalai. Nah, Aisyah itu enggak seperti itu. Aisyah itu enggak pernah senang untuk menggibah. Dan ini hakikatnya pengakuan jujur dari Hasan bin Thabit. Karena Hasan bin Thabit itu salah satu yang menyebarkan berita selingkuh, fitnah selingkuh Aisyah lewat lagu-lagunya. Dasar tukang lagu gitu, tekaup aya kasus nyieun lagu. Dan lagu-lagu yang memojokkan Aisyah itu datangnya dari Hasan bin Thabit ketika Aisyah terkena fitnah yang sudah sering saya ceritakan. Nah, saya mah begitu, Aisyah mah enggak gitu. Ini teh hakikatnya pengakuan dari Hasan bin Thabit. Faqalat lahu Aisyah langsung menimpalinya, lakinnaka lasta kadzalik. Ya, tapi kamu enggak seperti itu dulu. Lasta itu dulu. Aisyah tahu Hasan bin Thabit itu diantara provokator ya, yang menyebarkan fitnah bahwa Aisyah sudah selingkuh ya, sering saya ceritakan lah ya kisahnya. Qala Masruq, kata Masruq, faqultu laha, saya bertanya kepada Aisyah, lima ta'dhanina lahu yadkhulu alaik, kenapa Anda mengizinkan Hasan bin Thabit masuk ke rumah Anda? Kan istri Nabi itu enggak boleh berhadapan dengan lelaki lain kecuali di balik hijab beda ruangan ya, atau Aisyah pakai cadar ya. Wa qad qala Allah ta'ala walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim, dan orang yang mengambil peran paling besar dalam menyebarkan fitnah Aisyah di antara mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Faqalat, jadi Masruq tahu Hasan bin Thabit itu yang dulu provokator menyebarkan fitnah Aisyah selingkuh. Kenapa cenah ini kan dia udah diabadikan di Al-Qur'an ya, provokator yang akan mendapatkan siksa yang besar ya. Faqalat,
Maka Aisyah menjawab, fa ayyu adzabin asyaddu minal ama? Ya siksa yang lebih berat mana lagi daripada buta, ya, karena Hasan bin Thabit itu di usia 70 tahun kesananya udah nggak bisa melihat. Ini kan sudah Nabi wafat, ya. Jadi pasti usianya udah tua sekali, udah nggak bisa melihat, buta karena ketuaan. Nggak apa-apa kata Aisyah, innahu kana yunafihu au yuhaji an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kan tukang membela, tukang bersair, membela dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini kita tahu bahwa dosa besar seseorang itu kalau dia sudah tobat udah jadi ungkit-ungkit lagi. Dan Hasan bin Thabit kan sudah bertobat. Dengan turunnya surat Asy-Syu'ara, Hasan bin Thabit itu menangis ketika dibacakan yang tadi saya bacakan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, lalu kata Nabi, fahadza anta. Wa dzakarullaha katsira fa anta. Wa antasuru min ba'di ma dzulimu fa anta. Menangis sedihnya jadi menangis bahagia. Jadi sudah ada pengukuhan dari Nabi bahwa Hasan bin Thabit itu termasuk yang beriman, beramal soleh, berzikir kepada Allah banyak dan membela orang-orang kafir. Ya, tijalike dina bag-bagan nya nyebarkeun berita mah teu da kita juga sering share berita dipariksa kumaha berujukanana. Pokoknya ini asa alus berita teh sebarkeun gitu. Itu memang dosa besar dan Hasan bin Thabit sudah bertobat dari itu. Termasuk ini penafsiran dari Aisyah. Azabun azim buat dia teh apa? Tah cenah eta buta teh sudah jadi azabun azim. Ya. Nah, ini juga jadi penjelasan kenapa Hasan bin Thabit masuk ya ke rumah Aisyah, karena Hasan bin Thabit buta udah nggak bisa melihat, nggak apa-apa. Kayak Abdullah bin Ummi Maktum, ya nggak apa-apa, udah nggak bisa melihat. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uhju Quraisyan, balaslah tuh orang Quraisy, serang orang Quraisy dengan syair-syair. Fa innahu asyaddu 'alaiha min raskin bin nabli, karena itu lebih menyakitkan mereka daripada tembakan panah. Nyatu tembakan panah apa membunuhnya cuma 1-2 orang atau ratusan. Tapi kalau karya sastra itu membunuh sekaligus semua dan abadi. Ya, karya sastra itu nembak kekabean. Itu arahan dari Nabi, ya, betapa pentingnya dunia kesusastraan, ya, buat dakwah, buat konteks jihad fisabilillah. Termasuk Al-Quran kan. Al-Quran ini mujizat yang paling hebat, paling besar. Kenapa? Karena membungkam orang kafir sepanjang zaman sampai ke kiamat. Istuwala kaya orang kafir, ya. Argumentasinya, akidahnya dibolehkan ku Al-Quran. Kalau perang kan ya cukup zaman Nabi saja udah mati segitu. Kalau tidak ada Al-Quran, orang kafir lalu wasahir. Dengan ada Al-Quran, mati itu bungkamnya argumentasi mereka. Farsala ila ibni Rawahah, Nabi memanggil Ibnu Rawahah. Faqala uhjuhum, balas tuh cenah dengan syair kepada orang kafir. Fahajahum falam yurdi. Abdullah bin Rawahah pun kemudian membalas dengan syair-syairnya, tapi tidak memuaskan Nabi. Farsala ila Ka'b bin Malik, lalu memanggil Ka'b bin Malik. Tsumma arsala ila Hasan bin Thabit. Jadi ada 3 penyair Rasulullah, ada Abdullah bin Rawahah, ada Ka'b bin Malik, ada Hasan bin Thabit. Nyuruh Abdullah bin Rawahah enggak puas. Teu alus gitu lagu nate, ya. Ka'b bin Malik kurang bagus lagunya, tapi pas ke Hasan bin Thabit, falamma dakhala alaihi,
ketika Hasan masuk ke Nabi, qala Hasan qad ana lakum an tursilu ila hadzal asad ad-daribi bidanabi. Ya, ketika utusan Nabi datang ke Hasan, kata Hasan, ya sungguh telah datang, telah tepat waktunya bagi kalian mengirim atau menyuruh kepada singa yang memukul-mukul dengan naon buntut teh ekornya. Ya. Tuki, jadi Hasan bin Thabit mah bicaranya puitis, majaz. Siapa yang dimaksud singa? Maksudnya Hasan bin Thabit. Apa yang dimaksud menggerak-gerakkan ekornya? Nah, maksudnya lisannya. Jadi Hasan bin Thabit memposisikan diri seperti singa, ya, dengan ekornya yang mau menyerang. Ya, singa kan, wah, ekornya mendek menyerang, itu daik cicing. Thumma adla lisanahu, sambil menjulurkan lidahnya. Jadi yang dimaksud ekor singa itu lidahnya. Faja'ala yuharrikuhu, dan menggerak-gerakannya, ya cenah siap. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqq, kata Hasan bin Thabit, demi Allah, la afriyannahum bilisani faryal adim, saya akan cabik-cabik mereka dengan lisan saya seperti dicabik-cabiknya kulit, ya, kusinga. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'jal, nanti dulu. Fa inna Abu Bakrin a'lamu Quraisyin bi ansabiha. Abu Bakar lebih paham nasab-nasab Quraisy. Jadi kan Hasan bin Thabit orang Ansor, orang Madinah, kade cenah tong dibabat kabeh. Ya. Tanya dulu Abu Bakar. Wa inna li fihim nasaban, saya pun cenah punya nasab di Quraisy itu. Jadi tong dibabat kabeh Quraisy cenah. Hatta yulakhisolaka nasabi, hingga kamu memisahkan dulu, membersihkan dulu nasabku. Fa'atahu Hasan, lalu Hasan datang kepada Abu Bakar, thumma raja'a, kemudian pulang. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad lakhosoli nasabaka, Abu Bakar telah memisahkan untukku nasabmu. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah, la sullannaka minhum kama tusallu sya'ratu minal ajin, saya akan pisahkan Anda dari mereka sebagaimana dipisahkan rambut yang masuk ke adonan. Kan bisa diambil rambutnya saja tanpa mengotori adonan tarigunya. Qalat Aisyah, kata Aisyah, fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Hasan, kepada Hasan, inna ruhal qudus la yazalu yu'ayyiduka ma nafakhta an lillahi wa rasulih, sungguh Jibril senantiasa akan menguatkan kamu selama kamu membela Allah dan Rasulnya. Wa qalat, kata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hajahum Hasan fasyafa wastafa, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hasan telah membalas kepada mereka, dia menang dan membuat kita menang. Ya, syafa itu dia menyembuhkan dan kita pun sembuh. Wah, puas. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah marah ketika dihina Islam atau kerasulannya. Itu memang begitu sunnahnya, dan kita sudah bahas ya kemarin di Al-Furqan, di jihad. Kalau pribadi Rasul nggak pernah membalas, tapi kalau kaitannya dengan agama Islam, Rasul marah dan ingin ada yang membalasnya. Di antaranya suka menyuruh Hasan. Qala Hasan, kata Hasan, hajautu Muhammadan fajabtu'an, ya, saya membela Muhammad, aku membalas untuknya. Wa indallah fi dzakal jaza, dan di sisi Allah dalam hal itu ada balasannya. Hajauta Muhammadan barran hanifan, kamu menyerang Muhammad padahal dia orang yang baik, yang hanif. Rasulullah syamatuhul wafa, yang akhlaknya jujur, selalu memenuhi amanah janji. Fa anna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum biqa, sungguh ayahku dan ayahnya
kehormatanku untuk kehormatan Muhammad dari kalian wiqa, jadi tameng. Sakil tubunayyati in lam tarawha tuthirun naq'a min kanafai kada. Saya menugaskan putriku jika kalian tidak melihatnya untuk menaburkan debu di antara dua ujung kada. Kada itu nama daerah, ya, dua perbatasan. Yubarina la'inna mus'idat ala aktafi al asalul dhima, ya, mempertontonkan kalau kode ainah tenang. Tombak-tombak mus'idat yang naik ala aktafiha ke bahu-bahunya al asal yang menembus azima, ya, yang keras. Tadhallu jiyaduna mutamatturat, jadilah kuda-kuda kami menghujankan serangan tulatimuhun nabil khumurin nisa, yang menggerakkan kuda-kuda itu perempuan dengan kerudung-kerudungnya, dengan kain-kainnya, ya. Jadi dulu kan kalau mau berangkat diantar oleh perempuan, ya. Enak gitu kan, balap mobil balap motor sudah diantarkan ke awewe. Fa in a'radtumu anna i'tamazna, jika kalian menghadang kami, kami akan membalas. Wa kanal fatwan kasyafal ghita, dan akan menang dan akan tersingkap, ya, penutup. Wa illa, jika tidak fasbiru, sabar saja kalian, lidirabi yaumin, akan datangnya satu hari, yu'izzullahu fi man yasha, yang Allah akan menguatkan pada hari itu siapa yang Dia kehendaki. Wa qala Allah telah berfirman, qad arsaltu abdan, saya telah mengutus seorang hamba, yaqulul haqqa laisa bihi khafa, yang mengatakan kebaikan dan tidak ada yang tersembunyi. Wa qala Allahu qad yassartu junda, Allah berfirman, sungguh aku telah memudahkan, mengirimkan dengan mudah satu pasukan. Humul ansor, mereka akan membela. Urdatuhal liqa, yang hadapan mereka adalah untuk bertemu Allah. Yulaqi kulla yaumin min ma'adin sibabun au qitalun au hija, yang selalu bertemu setiap harinya persiapan, baik itu mencaci, peperangan atau bersair. Faman yahju Rasulullah minkum, siapa yang menyerang Rasulullah dari kalian, wa yamdahu wa yansuruhu sawa, dan yang memujinya dan yang menolongnya sama. Wa Jibrilun Rasulullah fina wa ruhul qudsi laisa lahu kifah. Jibril Rasulullah ada di kami, dan Roh Kudus tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, ini diantara syair-syair. Nah, jadi syair Arab itu pantun, suku katana kudu pas, akhirna oge kudu rima, ya, kudu seirama. Dan itu susahnya, ya. Harus bisa dinyanyikan enak, dan Hasan bin Thabit itu dalam satu waktu bisa begitu. Teu kudu coret-coret, ya, jika pencipta lagu di orang coret deui, teu kudu langsung saharita. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.